Halo rekan-rekan trader semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web di channelnya Web Analysis, dan ini merupakan video part 5 ya, di mana sebelumnya saya sudah membahas mengenai gelombang impulsif pada part 4. Dan untuk part 5 ini, saya akan membahas mengenai perubahan tren. Seperti kita tahu bahwa di dalam trading itu ada dua jenis trader ya, follow the trend atau reversal. Nah, kalaupun kita adalah sebuah orang aliran follow the trend, memang cenderung konservatif, cenderung aman, tapi kita akan telat masuk ya. Nah, kalau kita mau reversal, nah kita harus mengetahui dulu adanya perubahan tren kan ya. Apalagi kalau kita mengharapkan adanya reversal besar ya, total reversal. Nah, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilewati dan harus dianalisa sebelumnya untuk menganalisa gelombang market ini, khususnya dalam menganalisa perubahan tren, di mana tugas kita dalam menganalisa sebuah gelombang market itu, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah impulsif yang pertama. Nah, keberhasilan kita dalam mengidentifikasi gelombang impulsif pertama itu merupakan hal yang penting di dalam menganalisa sebuah gelombang market. Jadi, satu kali lagi, saya tekankan bahwa kunci keberhasilan dalam bisnis trading ini adalah keberhasilan kita dalam mengidentifikasi gelombang impulsif pertama. Kalau Anda berhasil mengidentifikasi gelombang impulsif pertama, itu merupakan langkah awal ya dalam bisnis trading ini ya. Nah, untuk mengidentifikasi gelombang impulsif pertama, kita juga harus mengidentifikasi adanya perubahan tren. Nah, di dalam mengidentifikasi perubahan tren, ada beberapa tahap-tahap yang harus kita cek ya. Ini adalah tahap-tahap yang penting ya, yang krusial di dalam menganalisa gelombang market. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ini ada hubungannya dengan price action ya. Karena web analysis ini ada hubungannya dengan price action, dengan Dow Theory, Elliott Wave, dan yang lain sebagainya ya. Seperti yang saya pernah singgung sebelumnya di video-video di awal ya. Nah, dalam price action, apa yang akan kita identifikasi untuk mengidentifikasi gelombang market ini? Nah, yang pertama yang harus kita identifikasi itu adalah bahwa harga yang sedang berjalan itu berada pada posisi key level. Nah, apa itu key level? Key level itu sebuah level harga yang respect pada support dan resisten. Ini contohnya seperti ini nih ya. Ini adalah contoh key level ya. Katakanlah bahwa sebuah harga yang sekarang sedang berjalan adalah di sini ya. Ini yang di posisi ini. Ini adalah posisi key level. Di mana yang saya katakan tadi bahwa key level itu adalah sebuah harga yang pernah direspek sama support dan resisten. Dia kan pernah mantul di sini ya, di sini dan juga di sini. Dia pernah mantul di sini, dia juga pernah mantul di sini. Itu artinya bahwa ini adalah sebuah key level ya. Nah, ini adalah sebuah harga ya, di mana misalkan kita berada di posisi harga sekarang yang ini, sini ya. Nah, ini adalah kunci pertama untuk mengidentifikasi adanya perubahan tren. Pastikan bahwa harga yang sedang berjalan ini adalah pada posisi key level ya. Nah, itu syarat pertama untuk mengidentifikasi adanya perubahan tren ya. Jadi, pastikan bahwa harga yang sekarang sedang berjalan itu ialah berada di area key level. Dan saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai key level price action. Saya asumsikan bahwa rekan-rekan sudah mengerti ya, karena ini sebuah pembahasan yang basic. Jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai itu ya. Cuman di sini pastikan aja yang pertama adalah bahwa harga yang sedang berjalan itu adalah berada di area key level ya. Itu untuk mengidentifikasi dulu adanya perubahan tren ya. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya perubahan tren itu adalah pastikan bahwa momentumnya tepat. Maksud saya di sini, pastikan bahwa level harga yang sedang berjalan sekarang itu adalah berada pada momentum di mana adanya divergen. Ini kan kondisinya ada divergennya. Apalagi time frame yang sedang berjalan sekarang ini di time frame misalkan katakanlah di weekly ya. Ini kan sekarang berada di weekly ya, weekly time frame. Seperti saya bilang sebelumnya, untuk mengidentifikasi adanya perubahan tren besar, pastikan adanya divergen pada time frame yang besar, paling tidak di weekly ya. Kalau bisa di monthly, cuman untuk mendapatkan divergen pada time frame monthly itu sangat jarang ya. Bisa bertahun-tahun ya. Jadi paling tidak kita harapkan adanya divergen pada time frame weekly. Kemudian kita cek juga pada time frame yang lebih kecil ya, itu di daily, 4 hours, dan 1 hour. Nah, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya bahwa
adanya perubahan tren besar atau reversal secara total, itu biasanya ada divergen pada semua time frame, baik itu time frame monthly, weekly, daily, 4 hours, dan 1 hour. Nah, untuk divergen, nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Nah, biasanya kalau divergennya itu hanya terjadi pada time frame yang kecil, maka kemungkinan reversalnya itu hanya sebatas koreksi ya. Nah, coba sebagai contoh yang seperti ini ya. Ini sekarang saya berada di time frame weekly ya. Katakanlah harga yang sekarang sedang berjalan di posisi ini ya. Sini. Nah, kemudian kita tahu bahwa harga sekarang sedang berjalan pada posisi key level ya. Ini tadi key levelnya ya. Situ. Dan kita tahu pada indikator MACD-nya juga terdapat divergen. Jadi ini kan dia posisinya sedang trending mode ya. Ke atas. Ini dia trending mode, maka bisa kita identifikasi untuk adanya divergen atau enggak. Jadi divergennya sudah komplit ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, pastikan juga bahwa divergen yang terjadi itu terjadi di semua time frame. Ini misalkan kita tahu sekarang berada di weekly. Nah, cek juga di time frame daily, time frame 4 hours, dan time frame 1 hour ya. Jadi kita harus pastikan bahwa divergen terjadi di semua time frame. Itu untuk mengetahui adanya tanda-tanda perubahan tren ya. Itu tanda yang kedua ya, yaitu mengecek adanya momentum divergen. Nah, tanda yang ketiga untuk mengetahui adanya perubahan tren besar, yaitu seperti ini. Saya gambarkan di sini ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan seperti ini ya. Ini katakanlah sebuah downtrend, di mana downtrend itu kan adanya gabungan antara lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, lower high. Saya kasih tanda aja ya di sini. Lower high, ini lower low. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang mau saya jelaskan adalah tanda adanya perubahan tren, tanda yang ketiga ya. Nah, ketika ada sebuah pergerakan impulsif yang cepat dan tajam, dan kemudian juga dia sudah break monowave, ini monowave-nya. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Ketika ada sebuah impulsif besar, panjang, cepat, dan tajam, dan dia juga sudah break monowave, dan dia juga sudah break lower high sebelumnya. Ya. Kalau dia hanya break sebatas break monowave, itu tidak akurat ya, tidak kuat ya tandanya. Karena bisa jadi kalau misalkan sebuah harga, misalkan katakanlah dia memang pergerakannya misalkan cepat juga ya. Misalkan seperti ini, dia pergerakannya juga tergerak seperti impulsif, tapi dia bergerak seperti karakteristiknya seperti korektif. Nah, bisa jadi meskipun dia sudah break monowave, tapi dia pergerakan berikutnya dia seperti karakteristik pergerakan korektif, maka bisa jadi dia adalah sebuah korektif, di mana dia sedang mengulangi skenario yang sebelumnya, yang korektif yang ini. Ya, lalu dia akan melanjutkan tren lagi ke bawah. Itu cara yang ketiga untuk mengidentifikasi adanya perubahan tren. Ya, sekali lagi saya jelaskan, soalnya ini penting. Ya, cara yang ketiga ini pastikan itu kita harus break dulu monowave-nya, kemudian break juga lower high sebelumnya ya. Nah, kalau hanya sebatas break monowave tanpa break yang lower high, bisa dipastikan itu belum akurat adanya perubahan tren ya. Karena saya jelaskan lagi ya, kalau misalnya pergerakannya meskipun dia tajam, tapi dia pergerakan selanjutnya dia masih sifatnya koreksi, di mana koreksi itu lambat dan periode waktunya panjang dan pergerakannya berantakan ya. Nah, bisa dipastikan dia sedang mengulangi skenario korektif seperti skenario korektif sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ini bukan sebuah tanda, meskipun dia sudah break dari monowave yang sebelumnya, tapi dia belum break dari lower high sebelumnya, maka ini belum dikatakan bahwa ini sebuah impulsif gitu ya. Meskipun pada awalnya dia ada pergerakan tajam yang pertama ini gitu ya. Nah, itu tandanya ya. Jadi kalau dia pergerakannya
yang pertama tajam tapi diikuti dengan pergerakan yang sifatnya korektif, bisa jadi dia sedang mengikuti skenario yang ini, yang korektif yang ini. Kalau memang seperti itu, sudah dipastikan dia akan masih melanjutkan ke bawah gitu ya. Nah, kunci keberhasilannya, seperti yang saya bilang tadi, pertama, dia tajam, dan dia sudah break mono wave, dan dia juga sudah break lower high sebelumnya. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi adanya sebuah pergerakan impulsif yang seperti itu, yang seperti yang saya bilang sebelumnya, break mono wave dan break lower high sebelumnya. Dan dia sedang membentuk high yang baru sekarang ya. Ini high yang baru. Nah, ini adalah kunci yang ketiga keberhasilan Anda mengidentifikasi adanya perubahan tren besar. Ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini, kunci keberhasilan Anda untuk berhasil dalam bisnis trading ini, saya katakan bisnis ya, karena trading ini bukan permainan judi ya, yang hanya tebak-tebakan. Makanya kita harus menganalisa, kita harus pandai dan belajar untuk menganalisa sebuah chart ya. Nah, kunci keberhasilannya ialah kita berhasil mengidentifikasi impuls pertama. Itu kunci keberhasilan kita dalam wave analysis. Sekali lagi, kunci keberhasilan dalam menganalisa sebuah chart menurut gelombang market itu adalah yang pertama itu Anda berhasil mengidentifikasi impuls yang pertama ya. Itu baik, saya lanjutkan kembali. Setelah Anda berhasil mengidentifikasi adanya impuls pertama ya, lalu Anda tunggu pembentukan korektif yang berikutnya, disitulah Anda akan masuk market. Ya, jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa ketika Anda menemukan sebuah impulsi pertama, diikuti dengan gelombang koreksi, maka berikutnya akan dipastikan Anda mendapatkan impuls yang berikutnya. Dan disinilah Anda masuk ke market. Ya. Nah, jadi ini pembahasan mengenai perubahan tren ini sangat penting ya. Tadi yang pertama yang saya sudah sebutkan bahwa untuk mengidentifikasi perubahan tren yang pertama ini adalah ada hubungannya dengan price action, di mana pastikan Anda berada pada posisi key level ya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa momentumnya tepat. Momentum seperti apa? Momentum divergen. Kalau harga yang sekarang sedang berjalan terdapat divergen pada semua time frame, baik itu time frame kalau bisa pada monthly ya, monthly. Cuman kalau monthly sangat jarang ya. Jadi paling tidak di weekly time frame ada divergen, di daily time frame juga terdapat divergen, 4 hours juga terdapat divergen, apalagi di time frame 1 hour ya. Nah, itu cara kita mengecek adanya perubahan tren besar ya. Kalau kita memang ingin masuk reversal pada perubahan besar ya. Jadi pastikan ada momentum yang tepat, itu ada divergen ya di semua time frame. Nah, itu tanda yang kedua ya. Dan yang ketiga ini tanda yang penting ya. Pastikan Anda berhasil mengidentifikasi impuls yang pertama yang ini. Jadi, saya ulang lagi ya, mungkin ada rekan-rekan yang kurang paham atau masih bingung ya. Penjelasannya ketiga, ini penjelasannya ketiga ini yang penting ya. Ini saya ulang lagi ya, soalnya penjelasannya ketiga ini sangat penting ya. Jadi, tandanya adanya perubahan tren itu, adanya break mono wave, diikuti dengan adanya break lower high yang sebelumnya, lalu Anda identifikasi juga mengenai karakteristik impulsifnya. Apakah tajam, cepat? Kalaupun tajam, cepat, dan dia break mono wave dan break lower high, maka besar kemungkinan itu adalah impulsif pertamanya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sebuah tren itu, kalaupun tren itu mau dimulai, tren itu akan dimulai dengan gelombang impulsif pertama dan diakhiri dengan gelombang impulsif berikutnya. Ya. Dan apa yang terjadi di tengahnya itu adalah sebuah koreksi. Ya. Sekali lagi, kalau sebuah tren itu dimulai, maka tren itu pasti dimulai dengan gelombang impulsif, ya, dan diakhiri dengan gelombang impulsif pula. Ya, secara logis, mana ada kan sebuah tren dimulai dengan sebuah koreksi. Jadi sudah dipastikan bahwa sebuah tren kalau dimulai itu pasti dimulai dengan gelombang impulsif terlebih dahulu. Baru diikuti dengan gelombang koreksi. Setelah korektif strukturnya sudah komplit, maka disitulah Anda akan masuk market. Ya, jadi seperti itu ya, ini perubahan tren. Nah, kalaupun Anda misalkan tidak mengerti atau kurang paham, silakan saja Anda tanyakan di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab ya. Nah, jadi supaya Anda lebih mudah mencerna apa yang saya jelaskan di sini, jadi seperti ini ya. Ketika ada sebuah, katakanlah ini sebuah korektif, dan ini impulsif,
dan ini impulsif, dan ini juga korektif lagi. Sampai sini. Ini adalah sebuah tanda bahwa sebuah perubahan tren sedang akan berlangsung di sini. Maksudnya seperti ini. Ini yang saya gambarkan di sini, ini ilustrasinya hampir sama dengan ilustrasi yang di sini. Ya. Ketika ada sebuah koreksi, diikuti dengan gelombang impulsif, lalu diikuti lagi dengan gelombang impulsif lagi, dan diikuti dengan korektif yang besar, disitulah Anda mulai siap-siap untuk masuk market. Ya. Ini rumusnya ya, ini rumus penting dalam wave analysis, rumus dalam gelombang market ya. Ketika ada korektif, impulsif, impulsif, korektif, disitulah Anda sudah mulai hati-hati dan siap-siap untuk masuk market, karena Anda akan masuk market untuk impuls yang berikutnya ya. Jadi sekali lagi, ketika Anda menemukan sebuah pattern korektif, impulsif, impulsif, dan korektif, di situ Anda mulai harus siap-siap untuk masuk market. Ya, jadi seperti itu ya penjelasannya. Sama dengan hal ini, korektif, impulsif, impulsif, korektif, disitulah Anda siap-siap untuk masuk market. Dan diperkuat kalau harga yang sekarang sedang berjalan berada di area key level, dan juga momentumnya terdapat divergen, maka Anda siap-siap untuk masuk market di sini. Nah, bagaimana cara masuk marketnya, bagaimana strategi entry-nya, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Makanya, kalau Anda menonton video saya, tolong jangan di-skip supaya tidak gagal paham, karena pembahasan-pembahasan yang akan saya bongkar di sini adalah sangat penting. Saya tekankan dan saya sampaikan kepada Anda sekalian, apa yang saya punya, konsep ini sangat mahal. Konsep dan strategi trading yang saya bahas di sini melalui channel web analysis, mungkin Anda tidak akan menemukan pada channel-channel yang lainnya ya. Makanya ketika Anda nonton video ini, saya harap Anda jangan di-skip untuk menontonnya ya, supaya Anda tidak gagal paham. Kalau bisa Anda tonton dari mulai video yang pertama sampai video update yang terakhir ini ya, supaya Anda mengerti konsep web analysis ini. Karena konsepnya ini sebetulnya sederhana, tapi Anda perlu fokus. Kalau saja Anda fokus dan selalu mengupdate dan menonton video saya dari awal sampai akhir, lambat laun Anda akan mengerti. Memang perlu butuh waktu, tapi kalau Anda fokus, Anda akan mengerti konsepnya, dan nanti Anda akan bisa membaca market tanpa bantuan indikator atau naked chart ya. Dan Anda akan mampu untuk membaca arah harga, arah pergerakan market ya. Jadi seperti itu. Kemudian hal lain yang mau saya sampaikan juga, mungkin ada rekan-rekan trader yang bertanya-tanya, kenapa di video-video saya sebelumnya menjelaskan bahwa web analysis ini tidak mengutamakan labeling atau web counting ya. Tapi pada video yang sebelumnya, saya menjelaskan mengenai web counting atau memberi label pada gelombang impulsif ya, yang sudah saya jelaskan di part 4 ya. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di sini, web analysis ini memang kita tidak fokus pada pemberian label atau web counting ya. Jadi, kita memberi label itu hanya sebatas roadmap saja. Saya sudah sebutkan berulang-ulang kali di video sebelumnya. Memang pada awal-awal pembelajaran, kita akan sama seperti Elliott Wave, yaitu memberi label ya. Cuma memberi label di sini, ini hanya sebatas roadmap, hanya sebatas memberi tanda saja. Karena nanti, kalaupun tahap belajarnya Anda sudah selesai, Anda sudah mengerti, konsep web analysis itu sudah mengerti, sudah paham benar, Anda tidak perlu memberi label 1, 2, 3, 4, 5, atau A, B, C, atau W, X, Y. Nanti Anda tidak perlu dikasih label ya pada chart yang sedang Anda analisa itu. Nanti kalau sudah paham, Anda langsung bisa membaca market itu dengan mata telanjang, gitu, naked chart gitu ya. Memang pada tahap awal pembelajaran, kita akan beri label dulu, karena untuk memahami struktur market, itu kan kita harus dikasih tanda dulu, supaya nanti Anda tahu bahwa yang sedang analisa itu, pada posisi big time frame, Anda sedang berada pada posisi struktur seperti apa? Apakah Anda sedang bergerak dalam fase impulsif, atau Anda sedang berada pada fase korektif yang besar? Untuk melanjutkan fase impulsif yang berikutnya, makanya kita harus memberi tanda label. Tapi, sekali lagi saya bilang bahwa pemberian label pada web analysis ini tidak serumit pemberian label pada Elliott Wave, karena kita tidak memberi label pada internal web. Internal web itu seperti apa? Internal web itu seperti ini. Jadi, kita tidak dipaksakan untuk memaksakan mendapatkan 5 gelombang ya. Jadi seperti ini.
Saya sudah menjelaskan soal ini sebelumnya ya, cuman ini saya jelaskan lagi ya. Kita tidak dipaksakan ini untuk mendapatkan 5 gelombang ya. Ini menurut kami, ini 3 gelombang. Ini 1, ini 2, ini 3. Makanya kita tidak akan dipusingkan dan tidak akan serumit dalam memberi label seperti Elliott Wave. Karena kalaupun memang seperti ini ada 3 gelombang. Nah, kalaupun ada koreksi di area sini, yang ini adalah koreksi untuk mengkoreksi gelombang impulsif yang ini. Ya. Nah, koreksi yang besar ini, dia mengkoreksi gelombang impulsif yang ini. Ini saya jelaskan dan saya paparkan berulang-ulang kali karena ini penting ya. Di dalam wave analysis ini, kita tidak dipaksakan untuk mendapatkan 5 gelombang. Karena kalau kita paksakan untuk mendapatkan 5 gelombang, itu akan terlalu subjektif. Ya, saya sudah bilang ini berulang-ulang. Nah, kalau misalkan ada seperti ini ya. Nah, misalkan saja ini ada koreksi lagi di sini ya. Koreksinya kecil gitu ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak bisa bilang ini 5 gelombang. Ini 3 gelombang, masih 3 gelombang. 1, 2, dan ini 3. Koreksi yang ini, dia mengkoreksi yang sebelumnya. Yang ini, gelombang impulsif yang ini. Koreksi yang ini, yang terbesar ini, dia mengkoreksi dari gelombang impulsif yang ini, yang satu gelombang ini. Dan koreksi yang ini, dia hanya mengkoreksi gelombang impulsif yang ini. Begitu juga. Ya. Nah, kalaupun nanti ada koreksi lagi di sini, katakanlah koreksi yang besar lagi di sini, baru ini bisa dikatakan 1, 2, ini 3, ini 4, dan ini gelombang yang kelima, gitu ya. Asalkan saja dia tidak break yang ini ya. Ya ini, jadi degree yang ini sama dengan degree yang ini. Ini boleh, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke konsep dasar wave analysis ya. Ketika Anda mendapatkan sebuah impulsif, diikuti dengan gelombang koreksi di tengahnya, maka Anda akan mendapatkan impulsif lagi. Nah, apa yang terjadi di tengahnya itu adalah koreksi. Sama halnya ketika Anda mendapatkan impulsif dari atas ke sini, bawah, dan Anda akan mendapatkan impulsif yang berikutnya. Apa yang terjadi di tengahnya adalah koreksi. Jadi itulah wave analysis ya, fractal nature of the market ya. Anda mendapatkan impulsif yang pertama, maka Anda akan mendapatkan impuls yang kedua. Anda melihat impuls yang pertama, maka Anda akan mendapatkan impuls yang kedua. Apa yang terjadi di tengahnya adalah koreksi. Begitu pula yang besar. Ini impuls pertama, dan ini impuls yang kedua. Apapun yang terjadi di tengahnya, itu adalah koreksi. Jadi seperti itu ya. Kemudian, syarat yang keempat untuk mengetahui adanya perubahan tren adalah kita harus menunggu pembentukan complete structure. Artinya, karena kita akan masuk pada posisi gelombang impulsif yang berikutnya, maka kita harus menunggu pembentukan corrective structure secara komplit atau struktur korektif yang sudah sempurna ya. Karena kita kan di wave analysis ini tidak disarankan untuk masuk market pada posisi bottom. Posisi bottom itu artinya apa? Jadi posisi bottom ini kita istilahnya menebak-nebak level harga yang paling bawah gitu ya. Misalkan yang ini ya, ini posisinya uptrend kan. Ini posisi uptrend, impulsif, korektif, kemudian impulsif lagi. Nah, misalkan saja kita menebak-nebak posisi bottomnya ada di sini misalnya. Kita kan bukan dukun ya, jadi kita tidak bisa menebak kalau posisi bottomnya ada di sini ya. Makanya, di dalam wave analysis ini, kita harus menunggu dulu adanya impulsif yang pertama. Adanya impulsif yang ini, kemudian ditunggu pembentukan korektif, ini koreksinya, baru setelah itu kita masuk di market. Jadi posisi masuk market itu posisinya seperti ini, ada di sini. Ya, makanya kita harus menunggu dulu pembentukan korektif yang sempurna. Ya. Jadi seperti itu. Kalau saya jelaskan seperti ini ya. Nah, kalau saya jelaskan lebih lengkap lagi seperti ini ya. Maksud saya yang ingin saya jelaskan itu.
Nah, maksud yang saya jelaskan bahwa kita tidak disarankan untuk masuk pada posisi bottom, ini kan posisi bottom di sini ya. Ini posisi bottom. Dan ini juga posisi bottom. Nah, ketika market sedang berjalan, katakanlah market sedang berjalan di area ini, kita nggak bisa menebak-nebak kalau posisi bottomnya ada di sini. Kan bisa jadi dia membentuk koreksi lagi, lalu dia turun lagi ke bawah. Lalu kita tebak lagi, dia masuk ke market di posisi seperti ini. Katakanlah kita menebak di posisi bottomnya ada di sini gitu ya. Syukur-syukur kalau posisi bottomnya memang ada di sini ya. Dimana kalau kita masuk market pada posisi bottom di sini, itu artinya kita menebak-nebak ya. Jadi kita bukan dukun ya. Trader itu bukan dukun. Kita tidak bisa menebak posisi bottom ya. Jadi makanya pada analisa gelombang market ini, kita harus menunggu adanya pembentukan impulsif yang pertama ya. Itu tadi, kita harus dikonfirmasi dulu adanya break mono wave, lalu adanya juga break pada posisi lower high yang sebelumnya, dia sudah break, dan dia juga berada di level key level area, dan dikonfirmasi dengan adanya divergen, kalau bisa di semua time frame, lalu tunggu pembentukan koreksi. Ya, selesai. Nah, ini syarat yang keempat. Tunggu proses koreksinya selesai. Ya. Jangan masuk ke market kalau korektifnya belum selesai. Jangan masuk ke market kalau proses pembentukan koreksinya masih belum selesai. Makanya harus terjadi complete structure. Ya. Baru setelah korektif complete structure-nya sudah selesai, baru kita masuk market. Di sini kita masuk market. Ya. Jadi seperti itu. Itu 4 syarat yang harus dilalui, yang harus dicek untuk mengetahui adanya perubahan tren ya. Kalau Anda ingin masuk market pada posisi yang tepat. Ya. Jadi sekali lagi, kita nggak bisa masuk market pada posisi bottom atau menebak-nebak posisi harga yang paling bawahnya itu yang mana ya. Kita nggak bisa masuk pada posisi harga paling bawah ya. Itu nggak bisa, kita sulit ya. Nggak ada yang nggak bisa menebak-nebak posisi level harga paling bawah ya. Kalau Anda ingin seperti itu, ingin masuk pada posisi harga yang paling bawah, Anda berarti belajar dukun ya, belajar ke dukun aja, belajar ke paranormal aja, menebak posisi harga yang paling bawah. Kita kan masuk market itu harus mengikuti big boy ya. Apa itu big boy? Big boy yang saya istilahkan ini adalah market maker. Kita harus masuk market mengikuti big financial, big fund. Ketika mereka masuk, ini mereka masuk ya. Kalau saya sebutkan big boy, artinya ketika impulsif yang pertama, yang besar ini terjadi, itu artinya big boy ini masuk, lagi masuk market. Kita harus ikut ketika big boy masuk. Makanya ketika big boy masuk, kita nggak bisa disarankan langsung masuk pada posisi ini, katakanlah di sini kita masuk di sini ya. Ketika ada impulsif yang pertama kita masuk di sini, itu terlalu agresif, itu terlalu beresiko. Karena setiap ada pembentukan impuls yang pertama, katakanlah seperti ini posisi bottomnya. Ketika ada pembentukan impuls yang pertama, itu akan dipastikan akan terjadinya koreksi. Makanya kita harus sabar, harus menunggu koreksi. Jangan masuk market ketika impuls yang pertama sedang terjadi. Itu artinya Anda terlalu agresif. Katakanlah Anda masuk di sini, ini impuls pertama, Anda masuk di sini. Ini salah ya, ini salah ya. Anda nggak boleh masuk seperti ini. Tapi Anda harus masuk pada posisi korektif structure-nya sudah lengkap ya. Baru Anda masuk di sini. Di sini area Anda masuk ya. Nanti strategi seperti apa itu akan dijelaskan pada video-video berikutnya ya. Makanya kalau Anda nonton video saya sarankan Anda jangan men-skip video saya. Karena Anda akan gagal paham, dan Anda tidak akan paham apa yang saya jelaskan ya. Dan kemungkinan besar apa yang saya jelaskan di YouTube ini, Anda tidak akan menemukan pada YouTuber-YouTuber lain ya. Apalagi para YouTuber yang membahas mengenai Elliott Wave, saya rasa akan banyak perbedaannya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu 4 syarat harus terpenuhi dalam menganalisa adanya perubahan tren ya. Dan syarat atau tanda sebelum Anda masuk market ya, supaya Anda masuk pada posisi yang tepat dan momentum yang tepat. Jadi seperti itu. Bagi rekan-rekan trader yang menyimak video saya, kalaupun misalkan ada kesulitan dengan apa yang saya jelaskan, jangan khawatir, Anda bisa berkomentar dan menanyakan pertanyaan yang Anda kira misalkan ada kesulitan, silakan tulis dengan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sebisa mungkin ya.
Baik, rekan-rekan trader, untuk ke video part 5 ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Nanti jangan lupa untuk ditonton video berikutnya. Saya akan membahas mengenai gelombang korektif ya. Seperti apa gelombang korektif dan pattern-pattern gelombang korektif itu seperti apa. Jangan lupa disimak ya videonya ya. Terima kasih sudah menonton, dan kalau Anda suka dengan video saya, silahkan untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.